Karena itu selalu ingat kaidahnya, man kana ma'allah, kana Allahu ma'ah. Barang siapa yang selalu bersama Allah, akan Allah selalu bersamanya. Tinggal kita sendiri periksa keadaan kita, muhasabah diri kita. Bukan salat atau tidak salat, itu dulu. Itu dulu pertanyaannya, mohon maaf. Salat atau tidak salat, itu dulu. Sekarang, salat apakah sudah khusyuk atau belum? Baca Quran atau tidak? Jangan seperti itu lagi. Tapi Quran yang saya baca, apakah saya tadabburi Qurannya atau tidak? Apakah saya faham yang saya baca atau tidak? Itu pertanyaannya. Zikir saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan zikir atau tidak zikir, tapi bagaimana zikir saya? Apakah banyak atau sedikit? Itu pertanyaan yang benar. Kenapa? Misal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyak. Jadi zikir kita apakah sudah termasuk zikir yang banyak atau sedikit? Di sini kalau banyak Anda orang beriman, tapi kalau sedikit hati-hati. Kenapa? Karena Allah sebut di dalam Al-Quran, orang yang zikir kepada Allah tapi cuma zikirnya sedikit adalah sifat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Munafik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, salat. Bedanya apa? Salatnya tidak ada khusyuk. Orang munafik zikir, tapi beda zikirnya apa? Zikirnya cuma sedikit. Sekarang kita muhasabah diri. Salat saya sudah khusyuk atau belum? Zikir saya banyak atau sedikit? Itu pertanyaan yang asli. Banyak belum faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Pertanyaan pertama nanti hari kiamat tentang salat. Banyak yang hafal ini. Awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Pertanyaan pertama nanti di hari kiamat yang dihisabi oleh Allah adalah salat. Tapi banyak belum faham pertanyaannya apa? Tentang apa, yang bagaimana maksudnya pertanyaan tentang salat itu. Lanjut hadisnya, فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ الْعَمَلِ. Pertanyaannya bukan dia salat atau tidak salat. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya, apakah salatnya baik atau tidak baik? Itu pertanyaan. Di sini kata Rasulullah SAW, kalau salatnya baik, khusyuk, baru yang lain, amalan yang lain ikut baik. Tapi kalau seandainya salatnya tidak baik, tidak khusyuk, yang lain ikut tidak baik. Di sini kita berhenti sebentar. Hubungan kita sama Allah sampai mana? Kualitas ibadah kita kepada Allah sampai mana? Salat, zikir, ibadah itu sampai mana? Kalau mungkin muamalah sama manusia, kita selalu adab, ucapkan yang baik, sopan, gitu semuanya baik sama manusia. Tapi kira-kira kita bersama Allah seperti apa? Kualitas ibadah kita sama Allah seperti mana? Apakah kita bertafakkur biar besok menjadi lebih baik lagi bersama Allah, kita lebih baik lagi sama Allah, atau sama aja? Salat kita sebelum 10 tahun seperti salat kita sekarang, tidak ada perubahan. Quran yang kita baca, hafalan kita sebelum berapa tahun, saya hafal sebelum 10 tahun, hafal juz 30. Sesudah 10 tahun, sampai mana hafalannya? Apakah tetap juz 30 atau sudah 30 juz? Seperti itulah pertanyaan orang mukmin yang muhasabah diri. Kenapa begitu selalu orang mukmin muhasabah diri? Karena harapan dia tinggi adalah
surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah yang begitu nikmat sekali, yang begitu indah sekali. Fikirannya ke sana. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama sebagai manusia lemah, dhaif, banyak kekurangan, banyak salah, banyak dosa, tapi alhamdulillah Allah berikan kesempatan panjang umur biar kita bisa bertaubat kepada Allah. Dengan kata astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, sudah akui saya banyak salah, banyak dosa, insya-Allah dengan niat yang baik, azam akan saya besok akan jadi lebih baik. Biasa manusia salah, itu biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu adam khata, semua anak Adam akan salah. Dosa, maksiat, itu udah otomatis sih. Manusia berarti salah, dosa, maksiat, udah selesai. Kelebihan orang mukmin, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Yang paling baik antara mereka itu yang salah. Yang paling baik antara mereka itu yang dosa dan maksiat, dia sering istighfar dan taubat. Berarti mari bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, dengan kata astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, buka halaman baru sama Allah dan selalu muhasabah diri menjadi hamba Allah yang lebih baik, hamba Allah yang taqwa, hamba Allah yang iman, biar sama-sama kita dapat husnul khatimah. Itu harapan yang paling tinggi. Kalau sudah dapat husnul khatimah, berarti ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.